Shalom sahabat-sahabat BPLTLW. Pada hari ini Kamis 24 Oktober 2024 kita akan belajar tentang kesembuhan termasuk dalam penebusan. Selama 2 minggu kita sudah belajar bagaimana kesembuhan termasuk dalam penebusan. Artinya saat kita lahir baru, keselamatan kita mencakup kesembuhan, kelimpahan, hikmat, sukacita, damai sejahtera, bahkan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lengkap, komplit. Apapun yang kita butuhkan di dunia ini sudah dibayar Yesus di atas kayu salib dan sudah didepositkan di dalam roh orang percaya yang sudah lahir baru. Nah, ada berbagai cara untuk meraih kesembuhan. Tuhan begitu rindu kepada anak-anaknya menerima kesembuhan yang sudah Yesus bayar di kayu salib. Sehingga Dia menyediakan 7 metode penyembuhan berbeda yang dapat kita terima. Kita membuat kesalahan jika kita membatasi Tuhan hanya pada satu metode penyembuhan saja. Roh Kudus akan membimbing kita metode mana yang terbaik untuk kesembuhan kita sendiri atau orang lain. Selalu fokus pada pimpinan Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita berdasarkan ukuran iman kita atau ukuran iman orang lain. Apa yang bisa mereka percayai? Kemudian kesembuhan dimulai dari sana. Karena setiap orang berada di level iman dan tahap perkembangan spiritual yang berbeda agar dapat terhubung kepada salah satu metode penyembuhan ini. Metode ke-1, gunakan nama Yesus. Tuntutlah dalam nama Yesus agar penyakit itu pergi. Metode ini digunakan untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Metode ini tidak melibatkan penumpangan tangan. Kita melihat metode ini digunakan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 4-8. Ketika Petrus dan Yohanes melayani orang lumpuh di pintu gerbang indah, Petrus sepakat bersama Yohanes, fokus kepada Tuhan dan berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 16, Petrus menyatakan kepada orang-orang yang hadir, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Filipi 2 ayat 9-11 mengatakan kepada kita, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap penyakit dan kelemahan harus tunduk pada nama Yesus. Ketika kita memahami semua kekuatan dan otoritas yang dimiliki nama Yesus, kita dapat menggunakannya dengan berani
dan penuh keyakinan mengharapkan hal-hal berubah. Mereka tidak meletakkan tangan pada pria itu. Mereka tidak berdoa untuknya, tetapi mereka menuntut dalam nama itu agar dia bangkit dan berjalan. Bahkan mereka tidak menyebutkan iblis dan mengusirnya. Mereka hanya tahu nama Yesus berada di atas setiap penyakit dan kelemahan, dan mereka menuntut kekuatan dalam nama itu. Metode kedua, berdoa untuk penyembuhan kepada Bapa dalam nama Yesus. Yohanes 16 ayat 23 dan 24 berbunyi, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Para murid tidak bisa berdoa dalam nama Yesus, sementara Yesus masih berada bersama mereka di bumi. Yesus harus menghancurkan kerajaan dan kekuatan musuh. Yesus harus masuk surga dengan darahnya sendiri. Yesus mengubah tatanan ilahi. Dalam perjanjian lama, mereka biasa pergi kepada imam. Sekarang mereka datang kepada Bapa dalam nama Yesus. Metode ketiga, doa perjanjian. Matius 18 ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Kita tidak perlu mencoba membuat semua orang sepakat dengan kita dalam doa. Lebih banyak kesepakatan tidak berarti membawa hasil yang lebih besar. Cukup kesepakatan iman 2 orang pun sudah mendapat jawaban. Keduanya harus berada di dalam iman yang seorang tidak bisa hanya berharap doa terjawab. Maka seseorang tidak bisa mengubah pikiran mereka tentang apa yang mereka yakini. Setelah kita bersepakat, iman kita tidak keluar dari perjanjian itu dengan berlalunya waktu. Keduanya semestinya tetap dalam iman, sepakat dengan apa yang didoakan sampai manifestasi terwujud, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Metode keempat, pengurapan dengan minyak. Yakobus 5 ayat 14-16 mengatakan, kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan, bukan minyaknya yang menyembuhkan. Ini adalah doa iman yang menyelamatkan orang sakit. Ketika minyak dioleskan, itu adalah titik kontak agar orang yang didoakan melepaskan iman mereka. Ayat 15 mengatakan, jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Ini menunjukkan bahwa dosa dapat membuka pintu untuk penyakit. Jika kita berdosa, kita berada di wilayah iblis.
Ketika kita berada di wilayah iblis, maka iblis memiliki hak untuk menyerang kita. Jadi, jika kita berdosa, kita perlu mengakuinya dan bertobat secepat yang kita bisa, sehingga kita keluar dari wilayahnya dan keluar dari penyakit. Dosa seperti takut, khawatir, ragu, kepahitan, offended, dan sebagainya, segeralah keluar dari hal-hal itu. Jika penyakit itu disebabkan oleh dosa, maka perlu bertobat sehingga penyembuhan bisa datang. Allah tidak hanya akan mengampuni dosa, tetapi Dia akan menyembuhkan penyakit. Metode kelima, menerima penyembuhan melalui penumpangan tangan. Markus 16 ayat 18 berkata, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Setiap orang percaya harus menggunakan metode ini dalam berdoa untuk orang lain. Ketika tangan kita diletakkan, itulah titik kontak kita agar dapat melepaskan iman kita. Ketika tangan kita diletakkan dalam iman, kesembuhan pun dimulai. Percayalah itu. Tetaplah percaya sampai manifestasi selesai. Orang yang meletakkan tangan pada kita juga harus melepaskan iman. Tetapi orang yang didoakan juga harus melepaskan iman. Metode keenam, menerima penyembuhan melalui karunia roh. 1 Korintus 12 ayat 8-10 mencantumkan 9 manifestasi roh. Kita tidak dapat mengendalikan pengoperasian karunia-karunia itu. Semuanya diprakarsai oleh Roh Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan atau mematikannya. Karunia kesembuhan sebagian besar beroperasi untuk bayi rohani atau bagi mereka yang belum diajarkan tentang iman dan kesembuhan. Setelah kita lebih dewasa secara rohani, Tuhan mengharapkan lebih banyak dari kita. Dia mengharapkan agar kita untuk menggunakan iman kita sendiri. Metode ketujuh, ketahuilah bahwa kesembuhan adalah milik kita. Matius 8 ayat 17 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Inilah metode terbaik ketika orang percaya memahami hak-haknya dalam Kristus dan mengambil tempatnya dalam Kristus, menolak untuk sakit. Perlu diketahui, tidak semua kesembuhan itu instan. Ada yang melalui proses. Nah, sebagai penutup, saya ingin menceritakan kisah yang sangat menginspirasi. Ada seorang pria yang dirawat di rumah sakit dan menderita sakit yang luar biasa. Dia sangat kesakitan. Jika dokter tidak memberinya obat penghilang rasa sakit yang benar-benar membuatnya nyaris tidak sadar, dia hampir selalu berteriak-teriak. Seorang pendeta dipanggil untuk mendoakannya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, pendeta bertanya kepada Roh Kudus, bagaimana dia harus melayani pria itu. Pendeta ini tahu persis kesembuhan milik semua orang percaya. Tetapi di sisi lain dia juga tahu, kadang-kadang si sakit tidak dalam posisi bisa menerima yang terbaik dari Tuhan. Jadi dia minta hikmat Roh Kudus, apa yang bisa dilakukannya oleh iman orang ini. Pendeta ini tahu bahwa pria ini sudah kewalahan
dengan rasa sakit yang luar biasa. Oleh karenanya akan sulit menemukan iman pria saat itu ketika dia dalam kondisi separah itu. Roh Kudus pun berbicara kepadanya. Saat pendeta tiba di kamar rumah sakit, dia melihat betapa menderitanya si sakit dan menyadari ternyata tingkat rasa sakitnya meningkat dari hari ke hari. Dia tahu pria itu tidak dapat mendengarkan banyak nasihat karena dia sangat terganggu oleh rasa sakit. Pendeta itu tahu dia perlu berbicara sesuatu dengan cepat dan singkat sehingga si sakit dapat mengaitkan imannya. Pendeta itu tidak meminta pria itu untuk mempercayai rasa sakit itu bisa pergi dengan segera. Dia sadar si sakit tidak akan bisa beriman. Jadi pendeta itu mengatakan apa yang Roh Kudus katakan saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Bisakah Anda percaya dan sepakat dengan saya bahwa rasa sakitmu besok tidak lebih buruk dibandingkan hari ini? Ya, pria itu berkata, saya bisa percaya untuk itu. Bagus, mari kita berdoa bersama dan menetapkan iman kita untuk itu. Dan mereka melakukannya. Keesokan harinya sang pendeta kembali mengunjunginya. Ketika dia tiba, keluarga pria itu bertemu dengannya di lorong dan berkata, dia masih sangat kesakitan, tetapi setidaknya hari ini tidak lebih buruk daripada kemarin. Pendeta itu tidak mengatakan apa-apa menanggapinya, tetapi di dalam hati dia bersorak, melompat-lompat. Iman mereka bekerja. Pendeta itu masuk ke kamarnya, meskipun pria itu masih menderita kesakitan. Dia memotivasinya. Saudara, iman kita bekerja. Kita menemukan tempat pijakan di mana kita bisa terhubung dan mendapatkan hasil. Keadaan telah berubah dan sedang berproses ke arah yang benar sekarang. Anda tidak semakin buruk setiap hari. Pujilah Tuhan. Dia mendapatkan perhatian pria itu terhadap kemenangan yang mereka terima. Sekarang mari kita sepakat percaya besok rasa sakit Anda akan berkurang daripada hari ini. Mereka sepakat dalam doa. Ketika pendeta kembali mengunjunginya keesokan harinya, pria itu mengatakan kepadanya, saya masih kesakitan, tapi rasa sakit itu sedikit lebih ringan daripada kemarin, hanya sedikit berkurang. Pendeta bersukacita, saudara, kekuatan Tuhan bekerja. Tidak hanya rasa sakitnya berhenti meningkat, tetapi sekarang semakin menurun. Meskipun baru sedikit saja menurun, itu masih menurun. Pujilah Tuhan. Setiap kali pendeta kembali, dia menemukan kondisi pria itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sampai dia kembali suatu hari dan menemukan bahwa pria itu telah diizinkan pulang. Ini bukan penyembuhan instan, tapi ini masih penyembuhan ilahi. Kuncinya adalah menemukan tempat di mana iman kita dapat terkait pada iman si sakit dan kemudian terhubung, sepakat untuk memperoleh kesembuhan. Kenneth Hagin berkata, banyak orang yang membatasi Tuhan dengan harus instan dan merindukan yang supernatural. Dengan kata lain, banyak orang berpikir iman atau firman tidak bekerja kecuali mereka menerimanya secara instan. Tetapi sesungguhnya orang ini memiliki kekuatan penyembuhan
yang sedang bekerja di tubuhnya setiap hari, meskipun tidak instan. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati.